kami siapkan formasi hampir 1 juta ya Pak ya. Tapi juga keseluruhannya ini belum juga terserap. Karena kenapa? Ini belum lagi nanti seleksi, kemudian yang lulus. Pasti juga ini akan berkurang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Mardani yang kami hormati, Pak Gus Padi, Gaus, rekan-rekan media. Pertama-tama terima kasih. Tadinya Pak Menteri sebetulnya ingin hadir juga, tapi kebetulan ada acara dengan BPIP Pak di Banyuwangi, ya. Di Banyuwangi mungkin besok baru kembali, ya. Saya diminta mohon mudah-mudahan tidak mengurangi forum ini, rasa hormat kami. Ya, ya kami ingin menyampaikan, tapi kaitan dengan undang-undang ASN, saya kira tadi beliau-beliau sudah menyampaikan prinsip-prinsip dasar kenapa undang-undang ASN itu perlu kita ubah. Dan barangkali saya sebagai aparatur sipil negara punya harapan besar. Karena masa depan ASN dan masa depan negara itu salah satunya ditentukan oleh undang-undang ASN ini. Dan Pak Mardani, 3,9 juta status ASN kita itu adalah pegawai negeri sipil yang memiliki harapan karir ya di birokrasi pemerintahan. Karena orang masuk pemerintahan itu harapannya dia berkarir. Ya, berkarirnya dalam apa? Dalam jabatan pimpinan tinggi. Bisa jadi dirjen, bisa jadi deputi, bisa jadi direktur, ya, yang memang karirnya dari ASN dari bawah. Kalau sekarang sistem karir itu beberapa jabatan sudah tidak lagi dari bawah, tapi orang bisa masuk dengan P3K menjadi dirjen. Nah ini yang harus kita jaga sesungguhnya. Jangan sampai peluang JPT yang bisa diisi oleh P3K itu justru hanya menampung tadi aspirasi atau mewadahi gitu ya yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Karena harapan P3K masuk menjadi ASN khususnya di jabatan-jabatan pimpinan tinggi karena dianggap ASN-nya belum ada yang bisa melaksanakan tugas itu. Asumsinya ya, asumsinya seperti itu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini ditunggu harapannya Pak, izin dari Dewan yang terhormat supaya bagaimana juga dipikirkan nasib pegawai negeri sipilnya yang masih 3,9 juta. Nah itu saya kira juga menjadi hal yang cukup penting. Dua hal tadi lanjut yang disampaikan, tadi disampaikan bagaimana substansi-substansi di dalam rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Ya, walaupun sebetulnya kalau kita bicara di rancangan undang-undang aparatur sipil negara itu ada beberapa yang memang belum bisa diimplementasikan, Pak. Ya, sistem penggajian kita juga kita belum tuh, ya, belum merata, Pak. Padahal itu harapan yang paling besar, ya. Jadi belum merata, ya. Jadi ada yang mata air, ada yang air mata, Pak. Jadi ya belum semuanya merata, gitu ya. Jadi itu justru menjadi bagian penting dalam kerangka kesejahteraan ASN kita. Mudah-mudahan ini pun jadi substansi di dalam RUU ASN ini, ya, karena itu harapan seluruhnya, termasuk keadilan bagi yang diangkat menjadi P3K. Nah, P3K ini sebetulnya tujuannya adalah kita ingin mengakomodasi tenaga-tenaga profesional, para diaspora yang ada di luar negeri, Pak. Kalau sekarang dia jadi PNS di luar negeri sudah jadi profesor, dia akan jadi asisten ahli lagi, kan gitu ya. Harapannya dengan P3K itu dia di sana profesor, ke sini pun profesor, kan gitu Pak. Ya, kalau dia PNS dia harus dari bawah, kan gitu. Nah, prinsip dasar ini barangkali yang menjadikan bahwa P3K itu sangat diperlukan. Kita tidak ada tenaga ahli di bidang kapal, ya. Kalau dia langsung dari PNS, wah ternyata belum, ternyata ada ahli di luar. Itu P3K seharusnya dia bisa dilakukan, gitu ya.
Lanjut. Nah, oleh sebab itu lanjut aja ya. Lanjut ya. Reformasi birokrasi kita yang sudah kita lakukan itu di bidang SDM adalah bagaimana tadi kita hadapi berbagai permasalahan di ASN sehingga Bapak Ibu sekalian ASN itu fokus bekerja. Ya, dia terlepas dari kecurangan, dari politisasi dan sebagainya. Ya, sehingga betul-betul ASN itu bisa fokus bagaimana mencapai kinerja. Kalau kami sih ingin fokus bahwa dengan undang-undang ini juga kami bisa fokus bekerja, tapi juga kami dihargai. Ya, kami dihargai. Sehingga apa? Tadi ketika kita fokus bekerja, kesejahteraannya juga diperhatikan, sistem karirnya diperlakukan adil, ya mungkin ini akan menghindari hal-hal yang sering terjadi saat ini. Ya tadi ada kecurangan dan sebagainya. Di daerah Pak, itu juga harus lebih dilindungi lagi. Ya karena politik di daerah juga mungkin akan berbeda dengan di kita. Ya, dia suruh netral tapi susah. Ya, mereka bilang, Pak, kalau kami netral, karir kami ikut netral. Nah, ini yang repot gitu ya. Nah, ini ya artinya Bapak Ibu sekalian, perlindungan di dalam undang-undang ini penting, Pak. Ya. Kalau udah netral karir repot, Pak. Naik enggak, turun enggak. Gitu ya, itu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah non ASN ini pun bukan hanya tadi dituntut, tapi dari aspek ASN-nya pun harus dapat porsi perhatian. Tapi penegakan disiplin jadi penting. Ketika sudah kita lakukan seperti itu, penegakan disiplinnya menjadi penting. Kita sikat tuh ASN-ASN yang memang melakukan pelanggaran. Jadi ada keseimbangan. Ya, ada keseimbangan. Jadi artinya kalau saat ini kan ASN itu sering jadi objek, gitu ya. Beda dengan dulu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, fasilitasnya belum kita dapat secara penuh sebagai aparatur sipil negara, berapa gaji seorang deputi, seorang dirjen dibandingkan dengan direksi misalnya. Padahal punya beban yang sama gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian penting. Lanjut. Nah kita punya banyak regulasi sesungguhnya ya. Kita sudah banyak regulasi dan regulasi di dalam Undang-Undang 5 2014 itu belum semuanya bisa terimplementasi. Ya, tapi perubahan-perubahan itu kan terus bergerak, ya. Perubahan-perubahan itu terus bergerak. Nah, dengan perubahan-perubahan itu barangkali menuntut ke arah yang lebih baik. Jangan sampai nanti kita mengubah, tapi justru jadi kontraproduktif. Jadi barangkali izin Pak, kami mewakili ASN juga gitu ya. Saya baru mau 30 tahun lah jadi ASN gitu ya. Mungkin perubahan-perubahan ini kan belum kita rasakan di ASN itu tadi sistem karir yang lebih adil, sistem kesejahteraan dan mudah-mudahan revisi ini mengarahnya ke sana. Jadi fokus kita itu bukan hanya penyelesaian tenaga non ASN. Penyelesaian tenaga non ASN honor itu bagian kecil aja kalau menurut saya. Itu kan persoalan tuntutan. Ya di kita ini kadang-kadang seleksi itu kayak orang bagi sembako Pak. Ya bagi sembako gitu kalau nggak kebagian wajib dapat. Saya ngelamar ke Astra kalau nggak lulus selesai Pak. Kan gitu ya. Tapi di kita ini tuntutannya luar biasa. Kita kemarin Pak Menteri menyampaikan isu reformulasi gitu. Sekarang ini banyak yang nelpon ke saya Pak. Bahwa kapan dong reformulasi ini? Kami kan pengen jadi ASN gitu ya. Dia bilang tenang, tadi kami baru rapat tentang itu. Jadi akhirnya kita memikirkan yang seharusnya dari awal ini sudah proporsional sebetulnya berjalan. Tapi inilah yang terjadi di kita sehingga kita ini sangat akomodatif. Sehingga ketika akomodatif persoalan ini harus kita selesaikan. Ya kalau tidak akomodatif sebetulnya itu selesai Pak, orang tidak lulus kan selesai. Honorer kan ada kontraknya selesai. Dia tidak punya SPTJM selesai. Tapi ini tahun 2005 dia gugat masih menang Pak tahun ini. Gitu Pak. Jadi luar biasa. Jadi problematika di ASN kita ini luar biasa. Makanya kami ini sesungguhnya ingin menormalisasi sistem pengadaan kita. Kita buka sistem pengadaan, NAB-nya tinggiin, silahkan orang bertempur di situ. Tapi undang-undang ASN sudah menjamin karirnya, menjamin kesejahteraannya dan sebagainya. Nah mudah-mudahan ini barangkali kalau menurut saya sih penting di dalam revisi undang-undang ASN ini. Terus lanjut, kemudian lanjut aja. Ya, terus lanjut skenario kita di dalam PPPP ini yang nanti mungkin akan dicabut dengan undang-undang ASN termasuk RPP manajemen ASN-nya. Lanjut. Nah tadi Pak beliau yang terhormat Pak Gus Pardi juga sudah menyampaikan lanjut beberapa klaster di dalam undang-undang ASN. Ya, jadi penguatan KASN itu penting. Saya selalu sampaikan Pak,
ASN itu bukan administrasi pengawasan, tapi fungsi pengawasan. Kalau administrasi pengawasan itu, Sekjen DPN akan melakukan, yang penting dapat rekomendasi selesai. Tapi apakah proses ini meritokrasinya jalan apa enggak? Jadi penguatan KSN itu di fungsinya, Pak. Ya, bukan di administrasi pengawasan. Kalau administrasi pengawasan akhirnya banyak yang lolos ke presiden, sebenarnya dari prosesnya itu bisa belum tepat. Kalau presiden salah menetapkan, berarti kan bisa melanggar undang-undang. TNI Polri misalnya di tempat kejabatan ASN sebetulnya dilarang oleh undang-undang mereka, tapi dia masuk. Tapi kalau Pak Presiden sampai tanda tangan kan kasihan juga. Nah, oleh sebab itu fungsi pengawasannya itu harus diperkuat. Ya, termasuk di dalam revisi ini salah satunya adalah ada peran DPR untuk memilih ya Pak ya. Kalau kemarin kan tidak ada, ya dia hanya di level eksekutif. Kemudian terkait juga dengan penetapan kebutuhan PNS P3K, saya kira kita memang harus hati-hati dalam menghitung kebutuhan dan harus ada pengendalinya. Ya, kalau tidak terkendali Bapak Ibu sekalian, ini peran PNS itu orang akan semaunya, ya, akan semaunya. Jadi anak, mantu, ponakan, cucu, bisa masuk semua. Nah, oleh sebab itu pengendalian itu penting. Termasuk tadi kesejahteraan, kemudian pengurangan ASN, yang mana menjadi ranah DPR, mana yang menjadi ranahnya eksekutif. Nah, ini juga mungkin porsi-porsi ini. Dan yang menarik adalah salah satunya pengangkatan tenaga honorer, yang ini menjadi PR kita bersama dan ini menjadi komitmen barangkali di DPR maupun di pemerintah. Lanjut, makanya inti dari ini adalah melakukan transformasi di dalam manajemen ASN kita. Ya, dari mulai penguatan budaya kerjanya ya sampai dengan bagaimana jika ada sengketa-sengketa di aparatur sipil negara. Ya, next. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam jabatan ini juga, terus lanjut, ini ada beberapa hal yang terkait juga dengan penataan jabatan, Pak. Jadi kalau kemarin ada JPT, ya, kemudian juga jabatan struktural, fungsional, sekarang ini dua kelompok jabatan. Jadi ada manajerial, non-manajerial. Jadi kalau manajerial itu yang direktur, dirjen dan sebagainya, itu jabatan-jabatan manajerial. Di luar itu dia masuk non-manajerial. Kalau dulu yang namanya manajerial itu fungsi dari jabatan. Kalau saya dirjen itu jabatan struktural, fungsi saya manajerial. Ya. Tapi sekarang diangkat Pak jadi kelompok jabatan. Gitu. Ya, jadi dia kelompok manajerial dan non-manajerial. Nah, kemudian ini juga terkait dengan pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN. Ini banyak kita tidak bisa pungkiri juga bahwa peran tenaga non-ASN juga dalam rangka mendukung pemerintahan dan pelayanan publik itu cukup signifikan. Jadi di beberapa jabatan dia memang punya kontribusi yang mendukung tugas dan fungsi organisasi itu, Pak. Itu yang tidak bisa kesampingkan. Nah, oleh sebab itu mereka kesempatannya ya tetap harus diberikan. Ya, karena walau bagaimanapun terlepas dari cara masuknya, dia tetap sudah masuk dan itu ada legalitasnya mereka masuk. Walaupun ditetapkan oleh PPK masing-masing, oleh Satker dan sebagainya. Jadi dia punya peluang kalau menurut saya yang lebih besar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tadi juga disampaikan oleh Pak Gus Pardi bahwa perluasan konsep PPPK ini jadi penting. Karena PPPK ini hanya untuk fungsional dan jabatan pimpinan tinggi utama dan media tertentu. Sementara tenaga non-ASN itu banyak yang statusnya tidak memenuhi kualifikasi sebagai jabatan fungsional. Sehingga kami mengusulkan salah satunya boleh dong jabatan pelaksana juga P3K karena banyak teman-teman yang tidak masuk kualifikasi itu. Tapi pikiran kita harus diubah. Jangan sampai jabatan pelaksana itu hanya administratif. Saya bilang harus kita ubah nih. Saya misalnya pelaksana sarjana hukum, saya jago analisis hukum. Masa dianggap tidak kompeten? Kecuali dia jadi perancang dan sebagainya. Nah, itu sesuai dengan bidangnya dia tuh juga harus diberikan porsi sesuai dengan tugas fungsinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di dalam PP 49 itu disebutkan bahwa 28 November 2023 itu masa akhir penyebutan macam-macam, Pak. Kan ada tenaga honorer, ada Honda, honor daerah, Suzuki, Yamaha, macam-macam Pak gitu ya. Bahkan PTT, pegawai tidak, macam-macam Pak gitu ya. Nah, oleh sebab itu itu harusnya sebutannya itu harus tadi PNS dan P3K.
Kalau dulu saya ke beliau, dulu kita simpel Pak, PNS, non PNS, selesai Pak. Yang punya bayar masing-masing di luar gaji PNS silakan, nggak pernah ribut. Sekarang begitu ada P3K, harusnya menyelesaikan masalah ya. Namanya itu menyelesaikan masalah dengan tidak bermasalah gitu harus gitu ya Pak ya. Nah itu artinya Bapak Ibu sekalian memang tadi ada usulan kaitan dengan lanjut Mas ya. Kaitan dengan lanjut ya. Terus ya. Ya, tadi kaitan dengan ini termasuk tadi apa sih yang paruh waktu itu? Ini orang gempar kan kemarin dengan sebutan paruh waktu dan sebagainya. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, ini ada persoalan bahwa ketika kami melakukan seleksi Pak, orangnya diangkat tapi belum bisa bayar. Akhirnya dia tadi pengangkatannya. Ini persoalannya apa? Persoalan uang Pak, persoalan anggaran. Ya, persoalan anggaran. Saya dibayar 1 juta, tetap harus kerja 1 bulan. Kalau dibayar 5 juta, saya nggak mampu. Ya, berarti kalau terlepas dari sebutannya apapun, udahlah kalau Anda 1 juta seminggu 2 kali aja datang ke kantor. Sisanya Anda bisa usaha yang lain. Ini sebetulnya untuk masa transisi kalau menurut saya Pak Haji itu positif kalau menurut saya. Tapi sewaktu-waktu dia harus normal. Ketika anggaran sudah tersedia dan sebagainya mereka punya hak bekerja secara penuh. Tapi ini masa transisi kita sebelum ada pemenuhan, dia supaya tidak dikeluarkan, dia punya status yang jelas gitu ya. Boleh dong, oke kerjanya cuma seminggu, tapi bayarnya segini ya, kan gitu. Jadi itu adalah jalan tengah salah satunya dari problematika yang kita hadapi saat ini ya. Terus lanjut. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian lanjut. Ya di sisi lain, ya lanjut. Ya di sisi lain bahwa saya selalu ditanya Pak kami ini punya hak untuk jadi ASN. Saya bilang salah kalau punya hak. Hak itu diberikan untuk seluruh warga negara Indonesia. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini tiba-tiba kita akomodir, Pak Mardhani punya putra-putri terbaik, saya punya, mau masuk enggak Pak, formasinya sudah tertutup. Ya, jadi jangan sampai juga kebijakan ini kita menutup putra-putri terbaik kita untuk jadi ASN. Walaupun di non-ASN juga banyak orang-orang yang hebat. Tapi yang fresh graduate dan sebagainya gitu, itu juga kan harus punya porsi dan kesempatan yang sama. Ya, karena di dalam sistem meritokrasi itu arahnya ke sana, baik PNS maupun P3K. Lanjut. Dan memang tujuan ASN kita, ya tujuan ASN kita tadi Bapak Ibu sekalian, mulia sekali tuh, kita ingin memiliki karakteristik pribadi, penyelenggara pelayanan publik, ya peran sebagai perekat NKRI karena ada di mana-mana, makanya dia harus netral tadi, ya intelijensianya dan sebagainya, termasuk perilaku Pak, ya termasuk perilaku. Kan ini luar biasa sebetulnya. Jadi kalau kita merekrut sembarangan, ini dampaknya tidak sesuai dengan ekspektasi negara. Ini kan ekspektasi negara terhadap ASN. Prinsipnya dia kompetitif dan sebagainya. Ya, nggak ada lagi tuh Bapak Ibu sekalian kalau ada orang sampai terjadi tadi, selalu mau orang BKN, orang Menpan saya bisa masuk, itu pasti bohong, unsurnya penipuan. Nggak akan pernah percaya. Jadi artinya tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Ya, kalau dulu saya KKN masih bisa Pak, dihajar KKN-nya jadi NKK masih bisa, nolong kawan-kawan Pak, gitu ya. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi Pak. Jadi kalaupun ada orang yang membawa orang terus masuk, itu unsurnya kebetulan Pak. 5 orang saya janjikan, 2 orang masuk. Kebetulan Pak gambling. Ya, jadi hati-hati Pak gitu ya. Tapi jangan dilakuin Pak gitu ya. Itu contoh ya. Terus lanjut. Nah, kemudian lanjut. Ya, saya lihat dari komposisi kita masih 3,9 juta itu masih PNS Pak. Nah, si PNS itu masih di sini yang harus kita lindungi selain P3K tadi. Karena dia sudah berkarir dari nol gitu ya. Dari nol dia berkarir dan orang-orang hebat di sana pun di KKP, di kehutanan, ahli-ahli di bidang itu sangat banyak kalau menurut saya. Nah oleh sebab itu ini juga mungkin harus jadi perhatian kita. Dan fokus kita nanti adalah ke jabatan-jabatan fungsional Pak. Karena kalau karir di jabatan struktural itu hanya 8% dari struktur jabatan kita. Ya kita nggak bisa berebut jadi direktur semua, jadi dirjen semua. Makanya sistem karir kita itu yang 54%, termasuk yang akan narik ke yang 38%. Ya, yang 38%. Terus lanjut, fokus kita memang masih di di bidang pendidikan dan kesehatan Pak, karena itu kebutuhan dasar, layanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Bapak Ibu sekalian, barangkali kalau kita lihat dari komitmen pemerintah dari 2005 itu kita sudah mengangkat 1 juta lebih. Makanya tadi kalau di dalam data itu ada yang masih SD, SMP itu peninggalan lama Pak.
Nah, padahal tantangan kita ke depan ini juga masih luar biasa ya. Terus lanjut. Nah, makanya dari pendataan ini yang tadi 410.000 ketika didata ini bengkak Pak jadi 2,3 juta. Ya, jadi yang tersembunyi itu keluar semua tuh. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kenapa pendataan ini dilakukan? Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengetahui berapa sih potensinya. Ya. Sebetulnya bukan asumsinya dengan pendataan ini akan serta-merta diangkat, tapi kita harus tahu dong potensinya. Berapa sih jumlah sesungguhnya sehingga ketika ada kebijakan pemerintah ada basis datanya. Bayangkan kita ngomong diangkat, tapi kita nggak pernah tahu tuh berapa jumlahnya. Iya kan? Ini juga 2,3 belum tentu loh Pak, karena ada juga yang tidak terdata. Saya yakin ini selesaikan masih akan muncul. Berapa jumlahnya kita juga nggak tahu. Ya yang tahu mungkin Tuhan yang Maha Kuasa Pak. Jadi sulit juga nih kita berapa jumlahnya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tapi yang paling penting adalah kalau kita konsisten dengan basis data ini, yang kita selesaikan itu yang 2,3 juta itu setelah dilakukan hal oleh BPK. Ya, jadi jangan-jangan SPTJM-nya palsu nih. Kasihan yang orang kerja beneran. Itu juga penting Pak. Jadi prinsip keadilan juga kalau menurut saya itu jadi penting gitu ya. Jadi bukan semata-mata kita mengangkat, tapi prinsip keadilan juga penting. Nah ini dari jumlah ini. Nah oleh sebab itu tadi dengan beliau, dengan yang terhormat di Dewan gitu sudah menyatakan bahwa udah ini kita berjalan ini tapi hindari adanya PHK massal. Karena kalau ini juga kita lakukan maka tadi khawatir berdampak kepada pelayanan publik. Ya. Kemudian pendapatan mereka juga harusnya tetap dong gitu ya. Kemudian juga tidak ada, tapi jangan ada pembekakan anggaran yang tiba-tiba negara kinerjanya biasa-biasa aja ASN-nya, tapi uangnya bengkak. Nah, yang terakhir ada regulasinya yang memayungi itu. Ya, sehingga nanti untuk dampak keuangan dan sebagainya itu bisa kita lakukan dengan baik dan masih tetap memberikan kesempatan pada XTHK 2. Terus lanjut ya. Nah kemudian lanjut aja, ya lanjut. Kemudian kita fokus kita Pak di sektor pendidikan, kemudian yang sekarang kita buka untuk PNS, kesehatan dan penegakan hukum yang PNS. Ya jadi pendidikan dan kesehatan itu menjadi prioritas karena memang kemarin serapan kita juga tidak terlalu banyak kalau lihat di tahun 2022. Lanjut, ya 2022 Pak serapan kita tuh kecil Pak. Jadi untuk tenaga kesehatan, kemudian juga untuk guru, ya itu rata-rata hampir 80%. Ya, jadi target kalau tahun ini kita bisa menyerap, mungkin 1 juta guru itu bisa terserap. Tapi yang paling prihatin adalah untuk yang seleksi tenaga teknis lainnya. Itu hanya 46%. Ya, 46%. Nah, makanya kemarin apakah ada kebijakan dan sebagainya terkait dengan peningkatan ini. Nah, ini setelah kita petakan, sedikit lagi ya Mas Marta ya. Yang setelah kita petakan lanjut. Ya, setelah kita petakan itu lanjut Mas. Ya. Itu ada pertama apa yang jadi problem kita untuk ngangkat tenaga non ASN? Pertama belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan. Ya. Misalnya sekarang jabatan itu rata-rata D3 Pak untuk jabatan fungsional. Ini masih ada yang SMP, masih ada yang SMA. Ini gimana nih? Nah, ini persoalan kita juga. Nah, oleh sebab itu karena tadi terbatas itu maka jabatan-jabatan itu juga terbatas. Ya, jadi tidak semua bisa diisi oleh tenaga non ASN karena di undang-undang itu sudah dikunci. Ya, kemudian juga terbatasnya anggaran ya untuk pembayaran penghasilan P3K, rendahnya tingkat kelulusan P3K. Jadi kita buka yang lulus itu sedikit, padahal sudah kita afirmasi bahkan sampai 40%. Ya, bahkan kita berikan nilai-nilai tambahan, seleksi tambahan dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak ada standar seleksi. Ketika saya menyeleksi di Pemda, itu asal aja tuh. Coba kalau di awal mereka merekrut tenaga non ASN itu ada standarnya, ada kualifikasinya, ada kompetensinya, mungkin agak lebih mudah Bapak Ibu sekalian untuk bisa merekrut mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini juga berdampak salah satunya tadi tenaga non ASN itu kalau ikut seleksi hanya ingin di daerah-daerah kota aja, ya daerah tertentu aja, sehingga ke daerah terpencil nggak ada pelamarnya. Ya,
Ini juga barangkali Bapak Ibu sekalian jadi masalah. Nah, oleh sebab itu lanjut terkait dengan tadi disampaikan Pak Gus kaitan 28 November 2023 itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian PP 49 itu waktu itu mengamanatkan setelah ada PP 49 2018 itu tidak boleh lagi ngangkat non ASN. Yang boleh 5 tahun itu yang udah ada sampai 5 tahun gitu. Jadi 2018 itu nggak boleh ngangkat lagi. Jadi yang boleh kerja itu tenaga non ASN atau honorer itu yang di situ sampai 2023 supaya dia di dalam masa itu makanya dulu almarhum Pak Cahyo Kumolo itu mengeluarkan surat mengingatkan ini bentar lagi habis nih. Ya, nah dari situlah baru mulai harusnya begitu 2018 ini kita selesai tidak merekrut menyelesaikan yang sisa itu. Tapi bukannya nyisa tapi tambah. Gitu ya. Nah itu Pak persoalannya. Dan nambahnya kalau nambah itu 100 200 ini nambahnya 2 juta lebih ya gitu ya. Nah itu yang jadi persoalan. Dulu tercacar 600 Pak. 2500 600 jadi 600.000 Pak. Ya. Ya gitu ya. Jadi ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian lanjut izin Pak ini Pak Madani, Pak Gus dan Bapak teman-teman sekalian. Akhirnya kita mengeluarkan surat. Rupanya mendekati November itu ada yang instansi yang udah nyetop untuk bayar tenaga honorer. Ya, sementara kita dengan DPR kan sedang membahas nih kira-kira seperti apa. Akhirnya tadi Pak Menteri sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, ya kami diskusikan juga dengan BKN, dengan instansi terkaitnya bahwa kita keluarkan surat bahwa tetap supaya instansi itu menghitung dan mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan tenaga non ASN. Jadi di sini suratnya sudah ada, sudah kami sampaikan, khususnya yang terdaftar dalam basis datanya BKN. Dan dia tidak mengurangi, tapi tidak boleh mengangkat lagi. Tapi tidak boleh mengangkat lagi, ada BLU-BLU yang rumah sakit dan sebagainya kekurangan dokter. Kalau dia mau merekrut PNS, susah Pak. Boleh nggak kami bayar sendiri? Itu problem lagi kan gitu. Nah ini mungkin ketegasan untuk regulasi yang seperti ini menjadi penting. Lanjut, kemudian lanjut cepat sedikit. Kemudian ini kaitan dengan izin Pak 2023 ini kami siapkan formasi hampir 1 juta ya Pak ya. Tapi juga keseluruhannya ini belum juga terserap karena kenapa? Ini belum lagi nanti seleksi kemudian yang lulus pasti juga ini akan berkurang lagi. Nah harapannya memang harus ada kekhususan tadi. Terus lanjut. Nah akhirnya dari jumlah 1 juta itu penetapan kita hanya 572 Pak. Ya, 572.000. Ya, jadi tidak pernah secara penuh karena instansi memperhitungkan masing-masing anggaran yang dimiliki oleh instansinya. Nah barangkali ini Bapak Ibu sekalian upaya-upaya kita, lanjut Mas, upaya-upaya kita yang kita lakukan dalam rangka penyelesaian tenaga non ASN termasuk surat yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi kepada seluruh PPK, kementerian dan lembaga supaya tadi tetap menjaga ketenangan teman-teman itu bekerja karena saat ini di Dewan dengan pemerintah sedang membicarakan untuk penyelesaiannya. Jangan sampai ini kelewat November, ternyata alokasi anggarannya sudah ditutup, mereka sudah tidak bisa bekerja dan sebagainya. Saya kira itu Pak, izin Bapak Ibu teman-teman sekalian beberapa poinnya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kami kembalikan ke Mas Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.